Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Sehat? Sehat. Masih semangat untuk belajar agama Islam? Masih. Yang tidak masuk siapa hari ini? Jeti. 2 orang ya? Jeti dengan Fatur. Iya. Sebelum belajar Bapak minta semuanya tolong dirapikan dulu pakaiannya. Yang merasa belum rapi atau berdiri semuanya berdiri. Ya, dirapikan. Posisi masuk dalam. Oke, terima kasih. Kemudian tampak ada di bawah dan bersih Bapak lihat. Nah, seperti biasa untuk keberkahan ilmu kita, mari sama-sama kita berdoa. Iqra suratul Al-Fatihah wa doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan doa tadi ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Sifat malaikat ya. Sifat ini materi kemarin nih. Yang kedua, perbedaan jin, malaikat, dan manusia. Tentunya yang akan kita pelajari masih hubungannya dengan ini. Ini materi kemarin nih. Sifat-sifat malaikat masih ingat? Apa? Farida? Selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertasbih kepada Allah ya. Kemudian perbedaannya malaikat, jin dan juga manusia, yaitu kalau malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Kalau manusia dari tanah, sedangkan jin itu dari api. Nah, menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan ya. Keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan, kemudian mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat, menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat, dan yang keempat melaksanakan perintah Allah atas dasar beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Bapak melanjutkan pelajaran kita hari ini, seperti biasa, Bapak ingin kalian membaca dulu tentang kaitannya tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Kalian baca di sini, nih, kelihatan dari belakang ya. Coba kalian baca dulu, nanti baru kita persepsi Bapak tanya. Nih, iman kepada malaikat. Assalamualaikum. Tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat bertanya. Allah mau menciptakan manusia, malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjanya merusak dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Lanjutkan. Nah, silakan dibaca nih. Para malaikat merupakan makhluk yang berbeda dengan
dengan kita, berbeda dengan kita. Dia makhluk gaib, kalau kita makhluk nyata. Makhluk gaib artinya tidak bisa dilihat oleh mata kita, indera mata kita, ya. Tapi kalau manusia bisa kita lihat. Tapi kalau malaikat, jin itu tidak bisa kita lihat. Oke, kita lanjutkan untuk menegaskan sekali lagi. Coba kalian perhatikan ini video berikut ini, disimak semuanya. Ya. Nah, Bapak tekankan lagi nih. Saya sudah disimak, Bapak jelaskan sekali lagi. Jadi contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat yang pertama sekali ini. Ya, pertama sekali selalu mencari dan memohon hidayah serta bersyukur. Ya. Jadi kita sebagai manusia harus selalu bersyukur, ya, dan mencari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, selalu memohon kepada Allah atas segala perlindungan dari segala musibah. Ya, mohon, berdoa kita. Ya, berdoa. Selalu memohon kepada Allah atas segala perlindungan dari segala musibah. Jangan bosan-bosan kita berusaha, kita berdoa supaya kita terhindar, kita terlindung dari segala musibah yang akan menimpa diri kita, keluarga kita, dan juga kampung kita. Kemudian yang ketiga, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ini kalau masalah kematian, malaikat siapa nih? Israel, ya, Israel. Nah, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Gimana Pak usahanya? Belajar agama. Setelah kita belajar agama, kita tahu membedakan mana yang bagus, mana yang tidak bagus, ada yang buruk. Yang bagus kita kerjakan karena itu perintah Allah, dan yang jelek kita tinggalkan karena itu adalah larangan Allah, ya, yang tidak boleh kita langgar. Kemudian yang keempat, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur. Berarti beriman kepada malaikat siapa di sini? Munkar dan Nakir. Kita nanti di alam kubur, umat Islam harus yakin akan ditanyai oleh malaikat tersebut, Munkar dan Nakir. Makanya kita harus selalu berbuat kebaikan di muka bumi ini, di dunia. Ya, tidak boleh sombong dengan orang tua, membantah dengan guru, keluarga, dan sebagainya, ya. Kita harus selalu patuh dengan perintahnya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Malaikat siapa di sini? Ya, yang menjaga pintu neraka, benar sekali. Dan yang ketujuh, selalu memohon kepada Allah atas ridhonya. Kita mendapat ridho, kita masuk surga. Berarti kita beriman kepada malaikat. Perhatikan, dia diingat-ingat nih. Contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Kemudian diperhatikan ini. Materi kedua, keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan. Jadi ada keterkaitannya tugas malaikat dengan perbuatan. Kalau malaikat Jibril tadi sudah kalau video tadi, malaikat Jibril di sini iman kepada malaikat Jibril, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Ini keterkaitannya, ya. Selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara yang banyak, dengan cara berbagi ilmu. Ya. Karena tugas malaikat Jibril sendiri adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kita kalau belajar agama berarti kita sedang mencari warisan para Nabi. Sedangkan Nabi tersebut mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril. Tentunya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali, atas izin Allah. Nih, melaksanakan perintah Allah atas dasar beriman kepada malaikat. Melaksanakan perintah Allah atas dasar
Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, kalau kita tahu perintah-perintah Allah, makanya tadi Bapak bilang kita harus selalu berbuat baik. Kalau di sini melaksanakan perintah Allah atas dasar beriman kepada malaikat, yang pertama kita tentu selalu berusaha melakukan ya, pennya di bawah, pennya di bawah. Iya, tiga ya. Kelompok satu sudah buat kelompok ya, sudah Bapak bentuk kelompoknya. Perhatikan, Bapak minta kelompok satu. Kelompok satu tadi ada Jaki, ada Jakir. Ini tugas ini. Sebutkan 3 contoh yang mencerminkan iman kepada malaikat. Ini tugas satu, diingat-ingat ya. Tugas satu ya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 ada Desti, Ajak, Iis, Yuli ya. Kelompok 2 tugasnya adalah sebutkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan. Ditulis ya, ini ya tugas 2 nih. Apa? Kelompok 2, tugas 2. Ajak, Desti, Iis, Yuli. Udah ditulis ya? Kemudian kelompok 3 ada Farida, Nuri, Tika, kemudian ada Risma, siapa namanya? Melda. Tugasnya adalah melaksanakan perintah Allah atas dasar beriman kepada malaikat. Ditulis. Sudah ditulis semuanya? Sudah? Kalau sudah, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Kelompok 1 sudah ya? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai. Coba Bapak minta mempresentasikan kelompok 1 dulu. Diperhatikan ke depan semuanya ya. Jakir dengan Jaki dengan Aden. Kelompok 1 ke depan dulu. Suaranya yang atas ya. Oke ya, semangat. Di sini saja. Kelompok 3. Ya, kelompok 1 silakan. Sebutkan 3 contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. 1. Selalu mencari dan memohon hidayah serta selalu bersyukur. 2. Selalu memohon kepada Allah atas segala perlindungan dari segala musibah. 3. Selalu memohon kepada Allah atas segala ridhonya. Iya, 3 tadi ya. Kelompok 1 sudah selesai, sudah mempresentasikan. Benar, kasih tepuk tangan kelompok 1. Ya. Lanjut kelompok 2. Ke depan semuanya kelompok 2. Oke, kelompok 2. Ya. Dapat tentang kelompoknya aja ya. Ya, baris. 3. Malaikat Jibril selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah dan bersyukur dengan banyak berbagi ilmu. 2. Iman kepada malaikat Mikail, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan baik. 3. Iman kepada malaikat Israfil, selalu memohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan hara di dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Malaikat adalah makhluk Allah yang selalu kuat dengan perintah Allah dan tidak pernah membantah atas perintah Allah. Kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah selesai. Bapak minta kelompok yang terakhir. Kelompok terakhir itu kelompok 3. Sebutkan 3 cara melaksanakan perintah Allah atas dasar beriman kepada malaikat. 1. Selalu berusaha melakukan kebaikan, baik itu ucapan atau perbuatan kita. 2. Mendirikan sholat 5 waktu. 3. Berhenti melakukan maksiat. Kelompok 3 ya, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 ya. Semuanya sudah mempresentasikan, dengarkan. Bapak kasih kesimpulan di sini.
Setelah Bapak melihat, mengamati kelompok yang paling bagus untuk mempresentasikannya. Kalau jawabannya tadi benar semuanya, tapi cara mempresentasikannya kelompok yang paling bagus adalah kelompok 3. Kasih tepuk tangan lagi kelompok 3. Apa alasan Bapak ngasih komentar kelompok 3 Pak yang paling bagus? Alasan Bapak, kesimpulan Bapak adalah semuanya mempresentasikan ini sebagian, ya, bergantian cara mempresentasikannya, ya. Itu alasan Bapak. Oke, di sini dari materi tadi setelah Bapak jelaskan, setelah kalian tadi mempertanggungjawabkan hasil kerja kelompok kalian, ada yang bertanya? Yang bertanya siapa? Iis, Fatimah, silakan bertanya. Ya. Jadi Pak, apa fungsi kita beriman kepada malaikat? Ya, apa fungsi kita beriman kepada malaikat? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya Pak, Desti, ya. fungsi beriman kepada malaikat adalah menambah semangat untuk beribadah. Menambah semangat untuk beribadah, ya. Benar sekali, ya. Ya, Bapak tambahkan sedikit ya. Jawaban pertanyaan dari Iis, kemudian jawaban daripada Desti Bapak tambahkan sedikit. Tadi menambah semangat untuk selalu beribadah kepada Allah SWT karena perbuatan kita selalu dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau diperhatikan benar sekali, ya. Kemudian Bapak simpulkan semuanya pelajaran kita pada hari ini. Perhatikan semuanya, kita sudah berdiskusi. Perhatikan semuanya ya. Ini kesimpulannya adalah, perhatikan ke depan, tanamkan dalam diri kita kesimpulan materi yang kita bahas hari ini. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan adanya malaikat Allah dengan sepenuh hati kita. Malaikat itu benar-benar ada, tanamkan dalam diri kita. Kemudian malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat, ya, dan harus kita contoh perilaku atau sifat-sifat malaikat, ya, harus kita lihat, kita contoh, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian malaikat merupakan makhluk Allah yang tidak dapat dilihat oleh panca indera mata kita. Tanamkan juga. Biarpun malaikat tidak kelihatan, tapi kita harus tetap yakin bahwa Allah menciptakan malaikat dan kita sebagai umat Islam harus yakin dan membenarkan dalam hati kita, ya, kalau malaikat itu benar adanya. Kemudian yang terakhir, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas untuk pertemuan berikutnya, ya. Materi yang akan kita bahas pada materi atau pertemuan berikutnya yaitu menerapkan perilaku terpuji. Menerapkan untuk menambah keyakinan kita harus selalu berkata jujur dan berbuat baik di rumah, sekolah ataupun di lingkungan. Kembali kita berdoa, ya. Iqra suratul Al-Asr wal doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bis haqqi wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini belajar kita. Ingat, tetap jaga kondisi badan kita masing-masing untuk kita bisa beraktivitas dan menuntut ilmu yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, sampai di sini pelajaran materi kita tentang rukun